Salam hangat untuk Anda semua. Hari ini kita akan melakukan sesuatu yang agak beda nih. Betul. Kita mau coba telusuri sebuah buku dari tahun 1909. Judulnya The Philosophy of Self-Help, An Application of Practical Psychology to Daily Life. Penulisnya Stanton Davis Kirkham. Nah, yang unik kita nggak punya bukunya langsung. Sumber kita kali ini cuma, serpihan info dari Google Books aja. Jadi semacam remah-remah informasi gitu ya? Ya, kita cuma punya judul, penulis, tahun 1909, penerbitnya Putnam, terus subjek utamanya terdaftar sebagai mental suggestion atau sugesti mental. Oke. Jumlah halamannya 272, dan, ini yang seru, daftar istilah kunci yang sering muncul di dalam buku itu. Wah, jadi kayak detektif nih kita. Merangkai gambar dari petunjuk-petunjuk kecil. Menarik, menarik. Betul. Misinya yaitu, coba kita bayangkan apa sih isi gagasan utama buku ini cuma dari modal metadata ini. Gimana, siap bongkar? Siap dong. Justru keterbatasan ini bikin makin penasaran. Oke, mulai dari mana nih? Konteksnya dulu mungkin ya, tahun 1909. Iya, bayangin deh, tahun 1909. Psikologi itu kan ilmunya masih baru banget terbentuk. Belum sekaku sekarang lah ya. Benar. Dan konsep self-help atau pengembangan diri seperti yang kita kenal sekarang juga baru mulai meraba-raba bentuknya. Seringkali masih campur aduk sama filsafat, spiritualitas. Nah, terus muncul buku ini dengan judul yang menurut saya cukup berani ya untuk zamannya. Filosofi Bantuan Diri, penerapan psikologi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Psikologi praktis, itu kata kunci penting. Langsung kepikiran kan, apa sih yang dianggap psikologi praktis lebih dari seabad lalu? Dan gimana penerapannya buat kehidupan sehari-hari di masa itu? Pertanyaan bagus. Nah, petunjuk pertama kita ada di subjek yang terdaftar tadi, mental suggestion, sugesti mental. Sugesti mental. Oke. Ini langsung ngasih sinyal kuat kalau fokusnya ke kekuatan pikiran, pengaruh mental gitu. Itu kayak konsep inti ya. Di awal abad 20, sugesti mental ini kira-kira mencakup apa aja ya? Wah, cakupannya bisa luas banget. Zaman itu kan batas antara psikologi, hipnosis, pengaruh pikiran itu masih agak kabur ya. Ah, iya. Jadi bisa jadi mulai dari pengaruh satu orang ke orang lain sampai ke konsep autosuggestion. Nah, ini juga muncul nih di daftar istilah kuncinya. Autosuggestion, maksudnya sugesti ke diri sendiri gitu? Betul, menanamkan ide atau keyakinan ke dalam pikiran kita sendiri. Ini nunjukin fokusnya ke kemampuan pikiran buat mempengaruhi kondisi kita. Ya, kondisi internal, mungkin juga eksternal. Oke, ini udah mulai kelihatan nih arahnya. Terus, ada petunjuk lain lagi dari struktur awal buku. Katanya, bagian pertama itu soal prinsip dasar. Dimulai dari bab 1, metafisika. Nah, ini dia. Dan bab 2, Tuhan. Ini gimana kita bacanya dalam konteks psikologi praktis? Agak kaget juga sih. Justru ini petunjuk krusial banget. Bayangin, buku yang ngakunya psikologi praktis, tapi bab pertamanya metafisika. Itu kan cabang filsafat yang nanya soal hakikat realitas. Yang fundamental banget ya. Iya, terus dilanjut Tuhan. Ini sinyalnya jelas banget. Ini bukan buku psikologi pop biasa yang isinya cuma tips and tricks gitu. Jadi si Kirkham ini kayaknya mau bangun fondasi yang lebih dalam gitu ya, buat psikologi praktisnya. Kelihatannya gitu. Dia coba sambungin gagasan psikologisnya yang mungkin relatif baru saat itu dengan kerangka pikir yang lebih tua, lebih mapan, entah itu filsafat atau spiritualitas. Jadi psikologinya nggak berdiri sendiri. Dengan tertentu tentang alam semesta, tentang eksistensi kita. Ini beda kan sama banyak pendekatan psikologi modern yang cenderung lebih sekuler. Menarik. Oke, sekarang kita gali bagian paling serunya nih. Daftar istilah kunci yang sering muncul. Kayak ngintip kosakata utamanya Kirkham gitu. Ah ya, ini bisa jadi jendela kecil ke dalam pikirannya. Banyak banget yang berhubungan sama pikiran dan kesadaran. Tadi udah disebut autosuggestion. Terus ada brain, otak. Mind and body, pikiran dan tubuh. Ada subconscious, bawah sadar. Stream of consciousness, aliran kesadaran. Thought, pikiran. Dan yang penting nih, thought control, pengendalian pikiran. Wah, lengkap ya. Kumpulan istilah ini benar-benar nyegasin fokus ke dunia internal kita. Pikiran, thought, kesadaran yang mengalir, stream of consciousness. Ini istilahnya William James ya, yang sezaman sama Kirkham. Bahkan bawah sadar, subconscious. Itu semua ranah yang bisa dipahami dan Dan ini kuncinya, bisa dikendalikan atau diarahkan.
Itu lewat thought control. Munculnya brain dan mind and body juga penting tuh. Kenapa penting? Ya, nunjukin dia sadar ada hubungan antara mental dan fisik. Sesuatu yang sampai sekarang pun masih terus relevan kan? Jadi, thought control atau pengendalian pikiran ini kayaknya jadi mekanisme utama pendekatannya ya? Sangat mungkin. Thought control ini pasti nyambungnya erat sama mental suggestion dan auto-suggestion tadi. Ini bukan sekedar mikir positif biasa loh ya. Oh, bukan sekedar itu? Kayaknya lebih dalam. Lebih ke kemampuan buat mengarahkan, mengelola proses berpikir itu sendiri. Gimana kita mikir bukan cuma apa yang kita pikirin. Oke. Selain soal pikiran, ada kelompok istilah lain nih yang bikin saya penasaran. Yang nyangkut soal diri dan etika. Oh iya, apa aja tuh? Ada character, karakter, ethics, etika, moral, bahkan selfishness, egoisme. Tapi di sisi lain ada juga love and truth, cinta dan kebenaran. Ini gimana nih kaitannya sama self-help ala Kirkham? Nah, ini ngasih dimensi yang beda lagi. Jadi pengembangan diri versi dia ini kayaknya bukan cuma soal gimana biar sukses atau efektif gitu aja. Bukan cuma soal performa ya? Bukan, tapi erat banget kaitannya sama pembentukan karakter yang baik. Ada landasan etisnya. Munculnya selfishness mungkin sebagai sesuatu yang perlu dilawan atau diatasi. Sementara love and truth, Itu bisa jadi nilai-nilai ideal yang mau dicapai, tujuan akhirnya gitu. Ini nunjukin ada kedalaman moral dalam pendekatannya. Beda mungkin sama beberapa tren self-help sekarang ya. iya juga ya. Beberapa kan lebih fokus ke pencapaian luar aja. Nah terus gimana soal penerapan praktisnya? Kan judulnya bilang buat kehidupan sehari-hari. Betul. Ada istilah kayak activity, aktivitas, attention, perhatian, terus habit of right thinking, kebiasaan berpikir benar, ada harmoni, dan mental healing, penyembuhan mental. Istilah-istilah ini masih kita gambaran soal tujuan dan metodenya. Harmony, itu nyiratin pencarian keseimbangan. Mungkin keseimbangan di dalam diri atau juga keselarasan sama lingkungan sekitar. Terus, mental healing, penyembuhan mental. Nah, ini menarik. Ini nunjukin kalau pendekatan Kirkham ini mungkin juga ditujukan buat ngatasin masalah-masalah psikologis. Ya, sesuai pemahaman penyembuhan mental di zaman itulah ya. Mungkin bukan kayak terapi modern, tapi lebih ke arah sana. Dan, wah, habit of right thinking ini kedengarannya kok modern banget ya. Kebiasaan berpikir bener. Iya kan? Ini kayaknya kunci praktisnya nih. Perubahan itu dilihat bukan sebagai aksi sesaat, tapi pembentukan habit, kebiasaan mental. Kebiasaan yang Konstruktif dan dianggap benar, right, menurut kerangka berpikirnya Kirkham. Dan ini butuh attention, perhatian yang fokus, butuh activity, tindakan nyata, bukan cuma berharap pasif aja. Ini proses aktif. Oke. Dan semua ini balik lagi ke dugaan awal kita dari bab pembuka, ternyata punya nuansa filosofis atau spiritual yang kental ya. Banget. Istilah kayak absolute, yang absolute. Inner life force, kekuatan hidup batin. Metaphysics tadi. Terus soul, jiwa, pakai S besar nih nulisnya. Spiritual, ini sering muncul. Ya, konfirmasi lagi soal fondasi yang lebih dalam itu. Istilah-istilah ini, soul, absolute, inner life force, spiritual, nunjuk keyakinan adanya realitas non-fisik. Ada kekuatan batin fundamental yang jadi dasar dari kemampuan pikiran tadi. Kayak ada sumber kekuatannya gitu ya. Betul. Ini mungkin ada kaitannya sama gerakan New Thought yang lagi populer juga di masa itu. Gerakan itu kan juga nekenin koneksi pikiran sama kekuatan universal atau ilahi. Ah, masuk akal. Terus ada satu lagi yang agak unik nih. Telepati. Haha, iya. Munculnya istilah itu nunjukin ada minat pada fenomena psikis yang mungkin ya di luar batas sains konvensional saat itu. Menarik sih dia memasukkan itu juga. Oke. Jadi kalau kita coba rangkai semua petunjuk ini ya, ada fokus ke sugesti mental, pengendalian pikiran, terus ada landasan etis dan spiritual yang kuat. Dan tujuannya praktis, harmoni, penyembuhan mental. Gambaran kayak gimana nih yang muncul soal filsafat self-help ala Kirkham ini? Kalau kita sambung-sambungin titiknya ya, ini kayaknya ngelukisin sebuah pendekatan yang cukup holistik untuk zamannya. Kirkham ini tampaknya ngelihat pikiran lewat apa tadi? Mental suggestion, auto-suggestion, pemahaman soal subconscious, dan terutama thought control itu sebagai alat utama. Alat transformatif. Alat buat mencapai apa?
Yaitu tadi, buat ngebentuk karakter yang etis, buat mencapai harmoni dalam diri dan dengan dunia luar. Bahkan mungkin buat mencapai mental healing. Dan kekuatan pikiran ini bukan cuma teknik psikologis biasa. Bukan, itu poin pentingnya. Kekuatan ini akarnya ada di prinsip-prinsip metafisik, tersambung dengan soul, jiwa, dan digerakkan oleh inner life force, kekuatan hidup batin itu. Jadi ada dimensi yang lebih dalam. Terus gimana dengan istilah-istilah yang kontras tadi? Ada false beliefs, keyakinan keliru, atau ignorance, ketidaktahuan. Terus lawannya ada true concepts, konsep sejati, dan true ideals, cita-cita sejati. Perannya apa nih dalam kerangka ini? Ini ngasih petunjuk kalau bukunya mungkin ada semacam proses diagnosis dan resepnya gitu. Maksudnya gimana? Ya, kemungkinan besar si Kirkham ini ngajarin cara ngenalin false beliefs yang ngehambat kita, yang mungkin datang dari ignorance atau ketidaktahuan, terus gimana cara gantinya dengan true concepts. Lewat apa gantinya? Lewat habit of right thinking dan thought control tadi, tujuannya ya buat mencapai true ideals. Cita-cita sejati yang mungkin nyambungnya ke love and truth dan realisasi potensi soul kita. Jadi kayak ada peta jalan mental gitu yang dia tawarin buat transformasi diri. Jadi ini bukan sekedar, ayo mikir positif gitu aja ya. Tapi lebih ke sistem yang terstruktur. Ada dasar filosofisnya, ada etisnya, terus pakai psikologi praktis sebagai metodenya. Tampaknya begitu, ini upaya yang ambisius banget loh di tahun 1909. Mencoba menyatukan pemahaman psikologis yang baru banget muncul, kita juga lihat ada istilah nervous system, sistem saraf muncul loh, jadi dia sadar aspek biologisnya juga, Iya. Sam. Wah iya, Iya, jadi dia coba satukan itu dengan filsafat perennial, dengan spiritualitas, demi tujuan yang sangat praktis, perbaikan diri dalam kehidupan sehari-hari. jadi apa artinya semua ini buat Anda yang lagi menyimak? Meskipun kita cuma punya petunjuk-petunjuk kecil dari metadata ya, kita bisa lah ya sedikit merasakan semangat dari The Philosophy of Self-Help tahun 1909 ini. Rasanya kayak ada jembatan gitu ya di buku ini. Nah, iya. Jembatan antara apa dan apa nih? Antara prinsip-prinsip etis kayak character, love and truth, terus dasar filosofis atau spiritualnya kayak metaphysics, soul, inner life force di satu sisi. Terus di sisi lainnya? Tujuan praktisnya, mencapai harmony, mental healing, dan alat buat nyebrang jembatan itu adalah psikologi praktisnya dia. Yang fokusnya ke kekuatan internal lewat mental suggestion dan habit of right thinking. Kalau kita lihat dari kacamata abad ke-21 sekarang, buku ini jadi kayak artefak menarik ya, dalam sejarah gimana manusia mencoba memahami potensinya. Betul. Di zaman Kirkham itu kan batas antara psikologi, filsafat, spiritualitas itu belum sekaku sekarang. Masih cair banget. Jadi dia coba bikin sintesis ya berdasarkan pemahaman zamannya. Sintesis yang unik ya, karena ngegabungin istilah yang sekarang mungkin kita anggap agak berjauhan, kayak metafisika dan jiwa, disandingin sama psikologi praktis dan sistem saraf. Tepat sekali. Ini nunjukin upaya buat jembatani pemahaman ilmiah yang lagi tumbuh sama keyakinan atau kebijaksanaan yang lebih tua. Nah, ini jadi mancing pertanyaan reflektif buat kita sekarang nih. Pertanyaan apa tuh? Ya, gimana sih pandangan kita sekarang soal self-help, soal kekuatan pikiran, soal kesehatan mental? Udah berubah sejauh apa? Atau mungkin jangan-jangan ada aspek yang malah balik lagi kayak zaman Kirkham lebih dari seabad lalu? Maksudnya gimana tuh? Balik lagi? Ya, mungkin kita sekarang jadi lebih terkotak-kotak ya. Sains di sini, makna hidup atau spiritualitas di sana, dipisah gitu. Tapi di sisi lain, ada juga kan kerinduan buat integrasi lagi. Oh iya, bener juga. Kayak minat ke mindfulness, pendekatan holistik. Betul. Psikologi transpersonal, pencarian makna yang lebih dari sekedar materi. Buku Kirkham ini meskipun udah tua banget, nyentuh tema-tema abadi ini ternyata. Oke, sebagai penutup nih, coba kita renungkan sebentar. Berdasarkan petunjuk-petunjuk tadi ya, mental healing, harmoni, habit of right thinking, love and truth, inner life force. Coba deh Anda bayangkan, visi kesejahteraan kiat apa sih yang mau dibangun sama Stanton Davis Kirkham di awal abad ke-20? Dengan alat psikologi praktis dan sugesti mental yang dia pahami waktu itu, dia kayaknya nawarin jalan menuju keutuhan diri ya, di tengah dunia yang lagi berubah cepat juga kan saat itu. Dan mungkin satu pertanyaan terakhir buat Anda bawa pulang,
Di tengah hidup modern yang kompleks ini, apa sih makna kekuatan hidup batin atau inner life force buat Anda pribadi? Apakah konsep yang kedengarannya kuno ini masih punya resonansi? Masih bisa ngasih inspirasi mungkin di zaman sekarang? Semoga penelusuran kita ke dalam remah-remah informasi buku tua ini bisa ngasih Anda perspektif baru ya, tentang gimana gagasan pengembangan diri itu berevolusi, dan juga tentang potensi yang mungkin ada di dalam diri kita. Terima kasih banyak sudah menyimak.